Semua peserta diberikan hak voting buat nentuin apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak. Saat peserta terakhir mutusin, hasilnya adalah daripada penasaran, yuk kita simak aja cerita selengkapnya. Cerita berlanjut di ruangan awal tempat mereka bangun. Semua peserta yang selamat ada di ruangan itu. Di sana, Gihun ngucapin makasih ke si Pinter dan Ali karena udah bantuin dia di permainan sebelumnya. Para jaket merah datang buat ngasih pengumuman terkait hasil permainan pertama. Banyak peserta yang jadi takut dan memohon-mohon buat dipulangin. Keadaan makin ribut, Topeng Persegi ngelapasin tembakan peringatan biar mereka diam. Dan sesuai dengan pasal 2 di kontrak, pemain yang menolak main akan dieliminasi yang berarti mati. Lalu si Pinter unjuk suara dan bilang sesuai pasal 3, permainan bisa berakhir kalau mayoritas setuju. Si Persegi bilang kalau hal itu benar, jadi bakal ada proses voting buat nentuin keputusannya. Tapi sebelum itu, mereka mau nunjukin dulu nih jumlah uang yang udah kekumpul dari permainan pertama. 자, 255명. Dijelasin kalau setiap satu orang yang gugur, uangnya akan bertambah 100 juta won atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Lalu sekarang udah terkumpul 25,5 miliar won. Bagi siapa aja yang berhasil menang di permainan ke-6, bisa bawa pulang semua uang di sana yang nantinya akan bertambah menjadi 550 miliar rupiah. Voting pun dimulai. Disediakan dua tombol. Tombol hijau buat nerusin permainan, dan tombol merah buat yang mau pulang aja. Urutan voting dimulai dari nomor urut terakhir, yaitu Gihun dengan nomor 456. Dia pun milih tombol merah. Peserta kedua tergiur sama uang hadiah dan milih tombol hijau. Peserta lain terus milih satu persatu dan skornya bisa dibilang selalu imbang. Si Pinter yang ngasih ide voting malah milih tombol hijau dong. Gihun pun bingung. Terjadi perdebatan antar peserta di sana. Kubu tombol hijau bilang memangnya apa bedanya kalau mereka pulang sekarang. Mereka semua bakal balik ke kehidupan kelam karena kelilit hutang. Peserta yang tersisa semakin dikit. Lalu skor nunjukin imbang 100 melawan 100. Peserta terakhir dengan nomor 001 itu adalah si kakek yang kesenangan banget di permainan pertama. Semuanya deg-degan. Dan Gihun inget kalau si kakek pernah bilang kalau dia punya tumor otak. Dan kata dokter umurnya nggak panjang lagi. Lalu hasilnya adalah kubu tombol merah bersorak senang. Si Persegi bilang jadi hasilnya, permainan akan dihentikan dan mereka bakal dipulangin. Tapi, permainan bisa dilanjutkan kalau mayoritas dari mereka mau berpartisipasi lagi. Mereka pun dipulangin dalam keadaan terikat dan cuma pakai daleman aja. Si Pinter diturunin bareng Ali. Ali minjem HP si Pinter buat nelpon ke rumah. Ali pun pamit buat jalan kaki sampai ke rumah, yang rumahnya itu jauh banget nih. Mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 30 km. Soalnya dia nggak punya uang. Si Pinter pun ngasih uang 10 ribuan ke Ali. Dan Ali nggak berhenti-berhenti buat bilang makasih ke dia. Besoknya, Gihun melapor semua kejadian di pulau ke kantor polisi. Tapi nggak ada yang percaya, bahkan dia diketawain. Di sana juga ada seorang detektif yang lagi dengerin dia. Gihun ngasih lihat kartu nama yang dia dapat kemarin. Waktu nyambung terdengar suara cewek yang baru bangun tidur. 여보세요. 죄송한데요. 혹시 너 뭐 하는 분이신데 아침부터 전화로 개소리세요? 게임을 하고 싶으면 혼자 PC방에 가, 이 변태 새끼야! Cewek itu marah-marah karena diganggu pagi-pagi dan polisi itu kesel. Gihun akhirnya diusir dan dia coba buat telepon nomor itu sendiri. Tapi pas ditelepon nomor itu udah nggak aktif. Gihun pulang ke rumah tapi ibunya nggak di sana. Gihun nyari ibunya di luar dan ketemu si Pinter. Karena mereka ini dulunya teman main bareng waktu kecil, si Pinter cerita kalau dia bohong ke ibunya dengan bilang kalau dia lagi sibuk kerja di luar negeri. Jadi nggak bisa nemuin ibunya. Dia punya hutang 6 miliar won karena ketahuan korupsi. Dia bahkan udah jadiin rumah dan toko ibunya sebagai jaminan. Gihun tiba-tiba dapat telepon dari rumah sakit. Ternyata ibunya dirawat di sana karena diabetes akut. Kemungkinan kakinya harus diamputasi. Waktu bangun, ibunya nggak mau dirawat karena mahal. Gihun mohon-mohon supaya ibunya tetap dirawat di sana. Karena sebenarnya memang Gihun ini sayang sih sama ibunya. Ibunya yang jalan aja udah susah dan sakit banget, ngotot tetap mau kerja buat bayar sewa rumah.
Asuransi ibunya pun udah nggak ada, karena udah ditutup sama Gi-hun dan dihabisin duitnya. Si detektif lagi nyari keberadaan kakaknya yang hilang. Dia ngecek ke kos tempat kakaknya tinggal, tapi isinya kosong dan ikan peliharaannya juga udah mati. Di sana dia nemu kartu nama yang sama kayak yang diperlihatkan Gi-hun tadi pagi. Si copet punya adik cowok yang tinggal di panti asuhan. Si copet juga pernah janji sama adiknya buat jemput ibunya yang masih tinggal di Korea Utara dan beli rumah di Korea Selatan biar mereka bisa tinggal bareng. Detektif itu balik ke kantor polisi buat nyari info tentang Gi-hun. Ali juga datang ke tempat kerjanya. Dia tuh bekerja sebagai buruh pabrik. Dia minta gajinya yang udah nggak dibayar selama 6 bulan dengan alasan perusahaan nggak punya duit. Tapi nggak sengaja Ali ngeliat ada seamplop duit di meja. Tapi bos di sana langsung nyimpen duitnya dan kabur. Ali terus maksa buat ngasih gajinya. Mereka berantem dan nggak sengaja si bos kedorong dan tangannya masuk ke mesin penggiling sampai hancur. Duit tadi jatuh dan Ali langsung ambil dan kabur. Si copet datang ke biro jasa ilegal buat bantu dia nyari ibunya yang ada di Korea Utara. Bos pemilik biro jasa ini udah sempet nipu dia sebelumnya. Dan sekarang dia minta uang yang gede banget buat rencana kali ini. Si copet ngancem dia bilang akan siapin duitnya. Dan kalau dibohongin lagi bakal ngegorok lehernya si bos. 다시 남도선으로 전번에도 네 말만 믿고 돈을 보냈어. Gak lupa, dompetnya si bos juga ikutan dicopet. Udah pro banget nih copet. Si pintar nelfon ibunya, dan ya lagi-lagi nerusin kebohongannya. Ibunya ini seneng banget dan bangga sama dia. Tiba-tiba datang polisi yang bilang kalau mau nangkep anaknya karena udah ketahuan korupsi. Ibunya nggak mau percaya, tapi si polisi cuma nitip pesan supaya anaknya nyerahin diri sebelum hukumannya makin berat. Si pintar udah pasrah dan dia lagi mau bunuh diri di kamar mandi. Dan tiba-tiba bel pintu apartemennya terus-terusan bunyi. 누구시죠? Dan kartu nama misterius itu muncul lagi. Ali sampai ke rumah, lalu nyuruh anak dan istrinya pulang duluan ke Pakistan pakai duit yang dia dapat tadi. Gi-hun berniat nyari pinjaman duit ke temannya tapi ditolak. Gi-hun yang stres minum-minum sendiri di depan minimarket. Lalu tiba-tiba muncul si kakek. Mereka akhirnya ngobrol-ngobrol dan minum bareng. Di sana si kakek bilang kalau mau balik ke sana. Hidupnya tersiksa di sini dan umurnya nggak panjang lagi. Si preman ini dijebak sama temennya dengan bawa dia ke penagih hutang. Dia langsung bunuh temennya tadi dan kabur dengan terjun ke sungai. Gi-hun terpaksa minjem duit ke mantan istrinya. Suami barunya ngasih duit itu, dengan syarat Gi-hun sama sekali nggak boleh nemuin anaknya lagi. Gi-hun pun marah dan balikin duit itu. Saat pulang ke rumah, Gi-hun dicegat sama si detektif. Tapi dia pura-pura nggak tahu tentang permainan itu. Di depan pintu rumah, dia pun nemuin kartu itu lagi. Akhirnya karena keadaan yang sulit, si preman, Ali, si kakek, Gi-hun, si pinter, dan si copet mutusin buat balik ke sana. Di akhir cerita, terlihat si detektif lagi ngikutin mobil yang dipakai buat jemput Gi-hun. Dan terlihat si copet lagi nahan nafas biar nggak ketiduran. Episode 2 pun selesai. Dan permainan yang semakin bikin deg-degan akan dilanjutkan di episode selanjutnya. Thank you banget udah nonton and see you on the next video.